Shalom, selamat pagi. Yuk kita baca Filipi 3. Filipi 3, ini surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia di penjara. Di ayat 10 ya, saya bacakan. Yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang Paulus katakan bahwa yang dia kendaki adalah mengenal dia, ya, mengenal Tuhan. Nah, kata mengenal ini dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah kata ginosko, dan kata ginosko itu adalah istilah yang dipakai juga untuk menggambarkan hubungan suami istri. Ya, kalau kita baca misalnya di Matius 4 ketika Matius 1 ya, Matius 1 ketika malaikat menampakkan diri kepada Yusuf ya untuk memberitahu bahwa Maria tunangannya itu hamil oleh karena pekerjaan Roh Kudus ya, bukan karena Marianya itu nggak setia, bukan seperti itu. Jadi sebenarnya rahim Maria itu cuma dipinjam ya untuk Tuhan menjelma menjadi manusia ya, dan melalui proses pertumbuhan sebagai seorang manusia ya, dari janin ya, dari embrio, kemudian lahir jadi bayi yang kecil, kemudian bertumbuh menjadi anak manusia, maka dikatakan anak manusia. Nah, ketika Yusuf sudah dengar hal itu dari malaikat, lalu dikatakan di Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, ya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, kata bersetubuh itu dalam bahasa aslinya itu juga ginosko. Jadi ginosko ini adalah mengenal dalam keintiman ya. Kalau dihubungkan dengan hubungan suami istri ya, maka pengenalan yang begitu intim itu membuat istrinya itu hamil ya. Jadi hal yang sama juga antara kita dengan Tuhan, yang Paulus bilang yang kukendaki ialah mengenal dia. Artinya mengenal dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, begitu rupa ya, mengenal Tuhan sehingga kita ini ya, atau Paulus itu menjadi hamil dengan pelayanan, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan melakukan dalam kehidupannya. Nah, ini harusnya menjadi dasar kehidupan kita senantiasa ya, bahwa kita ini selalu ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan dengan sendirinya apa yang Tuhan rindukan bagi kita, apa yang Dia rancangkan buat kita, hal-hal yang baik itu akan mulai terwujud dalam kehidupan kita. Kita mulai hamil dengan pelayanan ataupun hal-hal yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Nah, itu butuh waktu memang ya, tidak langsung kita bypass langsung jadi ya, nggak seperti itu ya, tapi step by step. Dan orang-orang yang hari-hari ini Tuhan pakai dalam pelayanan jadi luar biasa ya, tidak hanya skopnya dalam satu lingkungan kecil di daerah tempat tinggalnya, di kota atau di satu daerah, di satu negara, tapi menjadi jangkauannya internasional ya. Itu terjadi karena mereka ini bergaul dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu menjadi prioritas dalam hidup mereka. Dan memang harusnya seperti itu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan itu harus menjadi prioritas. Kembali ke Filipi 3 ini, jadi ini menjadi kerinduan Paulus ya, yaitu mengenal Tuhan
Dan di bagian suratnya yang lain, Paulus tuh menggambarkan persekutuan dengan Tuhan itu seperti hubungan suami dengan istri ya. Jadi kalau kita kita merenungkan ya, coba kita ingat-ingat ya bagi kita yang sudah menikah ya. Kenapa akhirnya kita memutuskan menikah dengan seorang ya? Seorang pria menikah dengan seorang wanita, mereka menjadi suami istri, itu kan awalnya karena jatuh cinta, kemudian akhirnya merasakan kecocokan, kemudian akhirnya ingin selalu bersama, dan akhirnya memutuskan masuk ke dalam jenjang pernikahan. Nah, waktu masuk dalam jenjang pernikahan itu harusnya tidak berhenti sampai di situ ya. Keinginan untuk saling mengenal lebih jauh lagi ya. Harusnya semakin bertumbuh dan semakin memahami. Dalam prakteknya memang karena dua orang yang disatukan ya dalam pernikahan itu berasal dari latar belakang yang berbeda, maka seringkali terjadi konflik ya satu dengan yang lain. Sebenarnya nggak usah dua orang dari latar belakang yang berbeda. Dua orang anak kembar aja bisa mempunyai sifat yang berbeda antara satu dengan yang lain. Interestnya bisa berbeda, apalagi pria dengan wanita. Cara berpikir pria itu beda dengan cara berpikir wanita. Lalu latar belakang suku itu juga membuat cara pandang yang berbeda. Belum lagi apakah yang satu anak sulung, yang satu anak bungsu atau anak nomor 2, itu membuat cara berpikir yang berbeda. Dan kalau tidak hati-hati, maka hal-hal ini bisa menjadi konflik ya, konflik yang tidak membuat nyaman ya dalam rumah tangga. Nah, kalau dengan Tuhan ya tentunya ya beda ya, karena Dia Tuhan yang sempurna. Walaupun karena kita ini manusia ya yang juga seringkali dikuasai oleh kedagingan, ada juga ya mungkin sebagian orang merasa kecewa dengan Tuhan karena tidak memperoleh apa yang dia inginkan ya. Jadi ada kekecewaan sehingga akhirnya mungkin undur dari pelayanan. Tapi saya percaya karena kasih Tuhan ya, Tuhan itu baik, Dia pakai banyak cara. Nanti orang tersebut setelah sekian lama akan balik lagi ya. Walaupun sebenarnya rugi banyak ya, rugi waktu kalau kita undur dalam pelayanan itu, kita kehilangan tuntunan Tuhan yang sifatnya pribadi, yang itu kalau kita lakukan itu justru menguntungkan buat kita, itu aman buat kita. Nah, persekutuan dengan Tuhan, keintiman itu kita peroleh lewat merenungkan firman-Nya ya, siang dan malam. Kita baca, kita renungkan ya, kita gunakan imajinasi kita waktu kita baca firman Tuhan ini, dan itu yang akan menolong kita untuk cara berpikir kita itu diubah. Ya, sekali lagi ini nggak semalam ya, ini bertahap, step by step, sama seperti seorang anak dari kecil bertumbuh jadi dewasa itu kan nggak semalam. Ya, kita kalau orang tua kita perhatikan makanannya, kita jaga dengan baik ya, maka anak-anak kita bertumbuh. Tahu-tahu tanpa terasa, kok sekarang sudah gede, sudah lebih tinggi dari kita ya, sudah kelihatan menjadi dewasa. Nah itu terjadinya tidak semalam ya, step by step ya. Dulu ketika masih kuliah, ada satu gereja yang dimulai ya di kota tempat saya kuliah, dan saya ikut ibadah di gereja tersebut. Nah gerejanya itu bertingkat ya, dua lantai, kayak ruko seperti itu. Di lantai bawah itu digunakan sebagai lobi, dan juga ada seperti warung ya, restoran kecil dari pemilik ruko yang jual mie ayam di situ. Nah di lantai 2 itu dibuat kebaktian. Nah saya kebaktian di lantai 2. Yang menarik adalah ketika masuk ke gereja itu dibagikan warta ya di depan pintu. Ya, disambut sama asir, dikasih warta, dan di belakang warta itu ada potongan voucher ya, voucher yang setelah kebaktian bisa ditukar dengan semangkok mie ayam dan segelas minuman ya, bisa Coca-Cola atau soft drink gitu. Dan saya suka sekali ya makan mie ayam di Bandung, itu enak sekali. Jadi
saya merasa wah ini enak nih kebaktian di sini. Udah musiknya pakai band ya, lengkap. Kemudian firmannya juga luar biasa ya. Eh, yang bicara itu orang-orang, sebagian tuh orang-orang profesional, orang-orang yang kerja. Jadi firmannya itu membumi istilahnya ya. Langsung praktis kepada eh, kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang menarik lagi adalah yaitu ada makan gratis ya, ada voucher mie ayam dan minuman Coca-Cola dingin. Jadi setiap hari Sabtu kalau saya malamnya mikir nih besok mau ke gereja mana, saya selalu ingat gereja itu ya. Dan saya datang selalu dan saya menikmati ya kenyang rohani dan jasmani. Sampai setelah beberapa saat itu nggak ada lagi ya voucher mie ayam. Jadi selanjutnya kalau mau makan mie ayam ya mesti bayar sendiri ya. Nah lumayan saya di gereja itu dapat banyak firman Tuhan, tapi salah satu yang menggerakkan saya untuk datang ke sana adalah karena ada alasan materi, alasan yang sifatnya fisik, yaitu ada makan gratis. Setelah itu ya saya bisa pindah ke gereja lain, ya. Tapi saya cukup lama di gereja itu dan yang saya dapat banyak ya firman Tuhan yang dibagikan. Bahkan seringkali kalau ibadah di sana saya bawa Alkitab yang bahasa Inggris juga. Jadi sementara pendetanya khotbah, saya lihat bahasa Inggrisnya apa, saya bawa stabilo, saya catat ya. Nah itu pertumbuhan rohani. Jadi awalnya itu yang memotivasi saya untuk ikut Tuhan, mengenal Dia itu dibantu ya oleh mie ayam itu. Nah jadi menyadari hal ini kita perlu ingat ya bahwa orang-orang yang bersama dengan kita atau orang-orang yang melayani bersama dengan kita atau orang-orang yang kita layani di gereja di pelayanan, sebagian dari mereka itu memang ada dalam posisi rohani seperti itu. Ya, mengikut Tuhan, kebaktian tuh bukan karena sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan, tapi pertama-tama karena ada sesuatu yang menyenangkan secara fisik. Entah itu ada makanan gratis, ada snack, ya, ada minuman, atau ada tempatnya enak, nyaman ya. Ruangannya pakai AC, terus musiknya enak, lagu-lagunya bagus. Itu hal-hal yang sifatnya mungkin lebih kepada fisik. Ya nggak salah juga, karena Tuhan itu kan memenuhi kebutuhan kita tidak hanya rohani, tapi rohani ya lalu secara jiwa dan juga secara tubuh kita. Jadi sebenarnya Dia itu mensuplai semuanya. Cuma fokus kita jangan hanya kepada hal-hal yang materi ya. Nah, kalau kita fokus hanya kepada hal-hal yang materi, maka sekalipun kelihatannya kita mencari Tuhan semangat sungguh-sungguh, tapi ketika ada sedikit saja hal yang kita nggak nyaman, kita dengan mudah undur ya. Kita akan pindah ya, entah pindah ke pelayanan lain atau pindah ke gereja lain. Yang lebih parah adalah nggak mau pelayanan lagi ya, nggak mau kebaktian lagi. Yang rugi bukan Tuhan sebenarnya, yang rugi ya kita. Karena kita kehilangan tuntunan untuk mengenal Dia lebih jauh lagi ya. Kita perlu belajar mengizinkan Tuhan itu mengubah cara berpikir kita dan membuat kita semakin sadar ya bahwa kita ini orang yang beruntung ya, orang yang sangat diberkati. Sudah sangat diberkati kalau kita sudah kenal Dia. Dan untuk bisa menikmati berkat-berkat yang sudah diberikan kepada kita itu, ya kita perlu belajar kenal Dia, ya bertumbuh mengenal Dia lebih jauh lagi. Ya. Kadang-kadang orang itu ingin jawaban-jawaban yang praktis ya. Bagaimana supaya kita bisa misalnya bisa mendapatkan jawaban doa dari Tuhan. Lalu kita ingin step pertama adalah satu, ya kita harus punya pikiran yang bersih misalnya. Step kedua kita mesti baca firman Tuhan. Step ketiga ya mesti ini. Itu nggak salah ya. Tapi kalau diringkaskan, poinnya adalah bergaulah dengan Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Caranya gimana? Ya lewat baca firman, lewat doa, lewat kehidupan sehari-hari, lewat terbiasa untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu mengizinkan Tuhan membentuk kita. Ketika ada masa-masa gak enak ya, kita belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Misalnya kalau yang saya ceritakan tadi, ya biasanya dapat mie ayam gratis setiap minggu,
kemudian nggak dapat lagi, saya mestinya ya mulai mikir, nanya Tuhan, ini udah nggak dapat lagi gimana ya? Apa saya pindah ke gereja lain atau gimana ya? Ya puji Tuhan, sekian minggu saya ada di gereja itu menanamkan kebenaran-kebenaran rohani yang penting buat saya. Sehingga akhirnya ya selanjutnya ketika saya pelayanan dimanapun, ya walaupun ada hal-hal yang gak enak, bisa tetap maju terus. Ya, saya belajar bahwa akhirnya kalau pindah ke pelayanan lain ya, itu alasannya jelas ya. Entah itu karena pindah kota ya, misalnya dulu di Bandung, kemudian sudah ke Jakarta, ya gereja yang sama, yang mirip seperti itu di Bandung, di Jakarta ya mungkin jauh sekali ya. Mau nggak mau harus mempertimbangkan yang lain ya. Nah itu contoh-contoh, atau hal yang lain lagi, kita dapat ayat jelas tuntunan Tuhan. Bahwa waktumu di pelayanan ini sudah selesai, jadi kamu bisa melanjutkan ke tempat yang lain ya. Bukan karena kita merasa kecewa di situ ya, atau kita merasa nggak cocok ya, lalu kita pindah ya. Mungkin bisa aja itu terjadi ya, karena kalau kita baca di Kisah Rasul, Paulus waktu itu bisa berbeda pendapat dengan Barnabas ya, bertikai begitu rupa gara-gara Barnabas itu dalam pelayanan mau bawa keponakannya yang namanya Yohanes Markus, tapi Paulus gak mau bawa Yohanes Markus karena Yohanes Markus ini masih kekanak-kanakan gitu, pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan, sehingga Paulus bilang ini gak militan nih, gak pantas bawa orang seperti ini. Tapi Barnabas gak setuju, akhirnya mereka pertikaiannya cukup keras, akhirnya mereka pisah. Paulus pergi dengan Silas, Barnabas membawa Yohanes Markus. Lama setelah itu kalau kita baca ya, akhirnya Paulus itu mengakui bahwa pelayanan Yohanes Markus itu penting bagi Paulus. Itu butuh waktu lama ya. Itu pertumbuhan rohani ya. Perpecahan itu atau pisahnya Paulus dengan Barnabas itu karena masing-masing punya pendapat yang tidak bisa disatukan. Tapi akhirnya Paulus pun mengakui bahwa pelayanan Yohanes Markus itu penting bagi dia. Dan Yohanes Markus yang dididik oleh Barnabas itu menjadi salah satu penulis Injil ya, yaitu Injil Markus. Itu yang tulis adalah Yohanes Markus, keponakannya Barnabas. Barnabas sendiri adalah orang yang Tuhan pakai untuk membuka pintu pelayanan bagi Paulus. Nah, di sini kita belajar ya bahwa masing-masing orang dipakai dengan cara yang berbeda. Yang penting bagi kita masing-masing adalah punya hati yang mau ikut Tuhan senantiasa. Nah sekarang kalau kita misalnya sudah berada di pelayanan yang berbeda dengan pelayanan sebelumnya gimana? Ya nggak apa-apa ya, jalankan saja. Nah, tapi kita kemudian belajar untuk melihat bahwa mereka menyembah Tuhan Yesus yang sama dengan saya ya. Mereka juga membaca Alkitab yang sama dengan saya. Mungkin tidak dalam satu organisasi yang sama lagi, tapi kan kita tetap bisa saling mengasihi ya. Kalau ada momen-momen tertentu mungkin kita bisa kerjasama. Ya kalau enggak, kita masing-masing ada ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita bertumbuh dan tetap mengasihi. Karena Tuhan mengatakan dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus jikalau kita saling mengasihi. Kita mungkin bisa beda pendapat, tapi tidak membuat kita terhalang untuk mengasihi orang lain yang beda pendapat dengan kita. Apalagi kalau kita dengan mereka sama-sama murid Tuhan Yesus. Amin.